Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Tetap semangat pagi walaupun sudah siang. Oke anak-anakku, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita belajar ekonomi bisnis, dimana di bab 1 kita akan belajar tentang permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan, dan sistem ekonomi ya. Nah, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan masalah-masalah ekonomi, yang kedua menjelaskan kelangkaan, yang ketiga menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya, dan yang terakhir merumuskan masalah kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungannya. Nah, kebutuhan manusia ini bersifat tidak terbatas dan beraneka ragam ya. Sedangkan alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan itu jumlahnya sangat terbatas. Nah, keadaan semacam ini dapat menimbulkan apa? Kelangkaan dan munculnya permasalahan ekonomi yang sangat mendasar. Seperti apa? Bagaimana? Dan untuk siapa barang-barang diproduksi? Dalam lingkup lebih besar seperti sebuah negara, permasalahan ekonomi itu diselesaikan dengan sebuah sistem yang disebut dengan sistem ekonomi ya. Nah, kita masuk ke permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Setiap orang yang hidup di dunia itu pasti punya masalah. Iya atau enggak? Ya. Setiap masalah tersebut menuntut untuk diselesaikan. Nah, dalam ekonomi juga terdapat masalah yang menuntut untuk diselesaikan ya. Masalah ekonomi akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, penentuan jawaban pada setiap negara akan terdapat perbedaan, tidak mungkin sama. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut yang akan menentukan perbedaan sistem ekonomi pada setiap negara itu pasti akan berbeda. Nah, dalam sebab ini akan dibahas tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, yang pertama, masalah pokok ekonomi. Pokok permasalahan ekonomi modern itu terangkum dalam dua kata kunci, yaitu adanya kelangkaan dan pilihan. Adapun yang pertama menjadi penyebab yang kedua, sehingga muncul 3 pertanyaan mendasar tentang what, who, dan for whom ya. Walaupun setiap masyarakat menghadapi pertanyaan yang sama, cara mengatasinya tetap berbeda. Nah, perbedaan cara inilah yang melahirkan sejumlah sistem ekonomi. Oke, kita bahas yang pertama yaitu barang apa, what, yang harus diproduksi ya. Bagi pemerintah atau produsen, masalah ekonomi pertama yang harus dihadapi dan dipecahkan adalah barang apa yang kira-kira harus diproduksi, berapa banyak ya. Dalam hubungannya dengan masalah tersebut, pemerintah atau produsen itu harus memperhatikan barang apa dan berapa banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan apakah telah tersedia sumber dayanya untuk menghasilkan barang tersebut atau belum tersedia. Nah, itu adanya what ya, what atau barang apa. Yang kedua, bagaimana, how, bagaimana barang harus diproduksi. Nah, masalah ekonomi berikutnya yang harus dihadapi dan dipecahkan adalah bagaimana, how, barang tersebut harus diproduksi. Masalah ini berkaitan dengan siapa yang akan memproduksi barang tersebut dengan menggunakan komposisi sumber daya atau faktor-faktor produksi apa saja, dan dengan menggunakan
teknik produksi yang bagaimana. Yang ketiga, untuk siapa, for whom barang harus diproduksi. Nah, permasalahan berikutnya yang harus dihadapi dan dipecahkan adalah untuk siapa barang itu diproduksi. Masalah ini berkaitan dengan siapa yang menikmati dan memperoleh manfaat dari barang tersebut. Sebab, apa gunanya produksi melimpah karena menggunakan teknologi tinggi, berskala besar dan efisien jika hanya dinikmati sebagian orang saja, ya. Keputusan untuk siapa barang dan jasa diproduksi itu berkaitan erat dengan konsep keadilan masyarakat. Nah, dari ketiga masalah pokok tersebut munculkan sistem ekonomi yang dapat diartikan sebagai perangkat, mekanisme, dan institusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Nah, atau dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi adalah suatu strategi atau cara suatu bangsa dan negara untuk mengatasi tata kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakatnya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalian bertanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.